Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Majelis Sa'adah yang saya taati dan saya hormati. Yang terhormat Ketua Yayasan beserta jajarannya yang saya hormati. Yang terhormat Kepala Madrasah, Kepala SMA, MI, MTS, SMA, Raudhatul Tilab yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati, tamu undangan, wali murid kelas 9, kelas 12 yang saya hormati, serta anak-anak yang saya cintai. Marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, sehingga kita bisa hadir dalam tempat ini dalam keadaan sihah wal afiyah. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang saya hormati, sejenak saya mohon waktunya untuk baca Al-Fatihah satu kali saja. Kita haturkan kepada baginda Rasul serta muassis pendiri Pondok Pesantren Majelis Sa'adah beserta keluarga. Semoga beliau mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan karena waktunya sudah agak siang. Tidak seperti kemarin itu masih ada peruluh dan sebagainya. Ini saya mendapatkan amanah dari yayasan yang harus saya sampaikan, bahwa di Yayasan Pondok Pesantren Majelis Sa'adah, hari demi hari, waktu demi waktu berubah, akan berubah terus akan berubah. Hal itu dilakukan demi menjawab tantangan zaman, dari mulai zaman jadul sampai zaman now. Itu akan kami lakukan sebagai guru di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Majelis Sa'adah. Di antara yang kami lakukan, dan itu dimulai pada hari ini, tahun pelajaran 2022-2023, di antaranya adalah ketika dulu MI MTS SMA hanya sekedar lulus itu saja. Tetapi pada periode yang akan datang, bagaimana lulusan kami itu adalah lulus yang membawa prestasi. Kalau sebelumnya lulus yang biasa-biasa saja.
Tetapi pada tahun-tahun berikutnya kami insya Allah para dewan guru sanggup meluluskan yang bukan hanya biasa-biasa tetapi yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh yayasan? Yang pertama, kalau di tingkat SMA wajib hukumnya siswa lulus kelas 12 wajib hafal 1000 kosakata bahasa Inggris. Jadi yang lulus hari ini kemudian nanti masuk di SMA atau itu nanti rampung di kelas 12 harus hafal kosakata 1000 kosakata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus mahir takrib, karena yang diunggulkan di SMA itu adalah fikih dan lughatul Inggrisiyah, di bahasa Inggris dengan fikih. Karena sebentar lagi akan menghadapi masyarakat, otomatis fikihnya harus mumpuni. Itu. Kemudian selanjutnya yang MTS kelas 7, 8, 9 itu juga harus hafal mufradat bahasa Arab. Jadi pembiasaan yang dilakukan di SMA itu adalah bahasa Inggris, lughatul Inggrisiyah. Kemudian kalau di MTS itu lughatul Arabiyyah. Itu nanti hampir sama, sekitar 1000-an mufradat yang harus dihafalkan kelas 7 sampai kelas 9. Dan itu untuk membantu itu semua. Sebelum membaca Al-Asmaul Husna 15 menit, sebelum membaca Al-Asmaul Husna itu pembiasaan menghafalkan mufradat bersama-sama, bukan hanya oleh siswa tetapi sekaligus guru berdiri di halaman. Jadi bukan hanya gurunya yang disuruh menghafal 1000 kosakata bahasa Inggris, gurunya pun juga harus hafal, diharapkan hafal. Begitu juga yang di MTS itu berlaku juga di MI. Bagaimana di MI? Di MI itu harus hafal juz sama 3 juz terakhir dari Al-Quran itu harus dihafal oleh lulusan Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Tulab. Di samping itu harus hafal 60 hadis. Jadi per siswa per tingkatnya di MI itu harus 10. Kelas 1 10 hadis, kelas 2 10, terus sehingga akhirnya ketika lulus sudah hafal 60 hadis pendek. Jangan yang panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Dan itu dilakukan menghafalkan bersama sebelum masuk ruangan. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang saya cintai. Kemudian bagi MI yang masuk ke MTS dan bagi MTS yang masuk ke SMA pada tahun pelajaran 22-23 akan mendapat uang saku per siswa itu 250 yang MTS dan SMA. MTS yang lulusan MTS ketika masuk ke SMA itu dapat uang saku 250 per siswa. Kemudian MI yang punya putra di MI sambil Raudhatul Tulab, mohon maaf, itu dapat uang saku ketika masuk ke MTS 150 dan sama ada. Jadi MI masuk ke MTS itu dapat uang saku 150, yang MTS masuk SMA itu dapat 250.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi siswa yang berprestasi ranking 1, ranking 2 dan 3 akan mendapatkan beasiswa. Ya, akan mendapatkan beasiswa, kemudian beasiswa itu secara utuh nanti akan disampaikan di kelas, ya. Itu masih rahasia di antara kita. Kemudian yang selanjutnya adalah bagi yang lulusan MI atau SD ya, MI SD di luar lingkungan Majelis Sa'adah, misalnya SD 1 Baru misalnya, masuk ke MTS Rawutul Tulab itu gratis biaya pendidikan selama setahun bagi yang ranking 1, ranking 2 dan ranking 3. Di putrana panjenengan Bapak Ibu, saya SD nah pas ranking 1, ranking 2, ranking 3 masuk ke MTS itu gratis biaya, Bang. Biayanya gratis selama 1 tahun. Begitu juga yang lulusan MTS atau SMP, MTS dan SMP di luar lingkungan Majelis Sa'adah juga dapat gratis biaya selama 1 tahun. Mana di perpanjangan misalnya lulusan MTS Negeri Baru misalnya, Lemor atau yang lainnya masuk ke SMA Rawutul Tulab, catat Pak Simpul, itu nanti akan mendapatkan biaya pendidikan selama 1 tahun. Setahun gratis, juara 1, 2 dan 3. Bapak dan Ibu yang saya hormati, paling terakhir karena Potrana Panjenengan Kantor terakhir akan berjumpa dengan kami sebagai Dewan Guru, saya menyampaikan permohonan maaf yang tiada terhingga apabila ketika kami menduduk putra putri Bapak kurang berkenan baik di MTS maupun SMA, kami atas nama Dewan Guru mohon maaf yang tiada terhingga. Kemudian titip salam seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi itu, pendidikan kita tidak boleh merosot. Itu penting. Pendidikan kita tidak boleh merosot. Kalau anak-anak, kalau bapak kalian itu lulusan SMA, bapaknya lulusan SMA, ibunya lulusan aliyah, maka kalian harus sarjana. Itu wajib. Wajib itu. Kemudian kalau bapak ibunya kalian S1, maka kalian minimal S2. Itu namanya pendidikan yang tidak merosot. Pendidikan yang tidak merosot. Jadi itu ya, itu sangat berat. Tetapi ketika itu dilakukan maka sangat banyak manfaatnya nanti ketika kalian terjun di masyarakat. Kemudian kemerosotan pendidikan lagi. Ketika di SMP, di MTS itu ada mondok, kalian mondok, kemudian melanjutkan ke SMA yang tidak mondok, itu berarti kemerosotan pendidikan. Itu perlu menjadi angan-angan, ya anak-anak ya. Kalau kalian di MTS itu berada di pondok, maka di SMA, SMK, kemudian di aliyah juga pondok. Kalau tidak, berarti pendidikan kalian merosot. Begitu juga yang SMA, lulus kuliah, maka kuliahnya itu juga harus di pondok. Kalau tidak ini, dikatakan bahwa pendidikan kalian merosot. Seperti banyak disampaikan bahwa ilmu tanpa agama itu bagaikan orang buta di ilmu sampai tidak berdasari ilmu agama itu bagaikan orang buta. Kemudian sebaliknya, ilmu agama tanpa didampingi oleh ilmu, agama tanpa didampingi ilmu itu bagaikan orang lumpuh. Ya, perlu diulangi sekali lagi. Ilmu tanpa agama
bagaikan orang buta. Kemudian agama tanpa ilmu bagaikan orang lumpuh. Kalau kedua-duanya tidak memiliki ilmu agama, tidak ada, ilmu yang mendukung tidak ada, maka orang tersebut adalah lumpuh dan buta. Nauzubillah min dzalik. Sekira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.